warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Pravitasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, kelas E IPA Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek UKIN dengan materi sifat kimia tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai sifat kimia tanah. Nah, apa itu sifat kimia tanah? Nah, kita akan belajar pada hari ini. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Apakah suara Desti sudah terdengar jelas sampai ke belakang? Bisa dengar ya. Kemudian apakah media yang Desti tampilkan sudah bisa terbaca dengan jelas? Belakang juga bisa membaca ya. Baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencapai 4 tujuan. Yang pertama, nanti melalui kegiatan praktikum ya, kalian akan menentukan derajat keasaman tanah ya. Kemudian yang kedua, dengan membaca literatur yaitu modul yang sudah Desti bagikan, kalian nanti akan menguraikan sifat-sifat kimia tanah. Jadi selain derajat keasaman tanah ada lagi ya. Kemudian yang ketiga, kamu juga harus bisa mengaitkan antara sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah ya. Kemudian yang keempat, nanti masing-masing kelompok harus mampu mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Baik, berikutnya sekarang nih di sini Desti punya berita ya. Cerita sukses petani cabai di Kabupaten Magelang yang belajar otodidak hingga bisa membeli cabai. Mungkin kamu juga bisa melihat dari tetanggamu sudah bisa dari menanam cabai. Ada yang mau cerita? Ya, ada yang beli mobil, terus ada apa lagi? Ada yang bisa beli motor, ada yang bisa daftar haji. Itu dekat sekali dengan kita. Oh, ternyata dengan bertani ya itu bisa sukses juga. Apakah petani yang cuma yang pokoknya menanam saja yang sukses? Tentu saja tidak. Harus belajar dan belajar, termasuk bagaimana mengelola tanahnya. Seperti itu, oke? Saya harap, Desti harap kalian akan termotivasi untuk kedepannya bisa menjadi petani-petani sukses lagi yang bercita-cita menjadi petani. Kita mulai dari mempelajari tanah di kelas 9 ini. Oke? Nah, untuk hari ini alur pembelajarannya apa saja kegiatan yang akan dilalui? Yang pertama, nanti Desti akan memberikan stimulus. Ya, setelah diberi stimulus, kalian akan bertanya. Oh, ada sebuah fenomena. Kemudian nanti kalian akan bertanya pertanyaan yang berbasis masalah. Ya. Dari fenomena itu kalian pasti akan menemukan pertanyaan di benak kalian, tanyakan saja, utarakan. Oke. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan percobaan. Desti sudah menugaskan kalian untuk membawa tanah yang diambil dari pekarangan dan tanah yang sudah diberi dolomit. Kemudian setelah itu kamu juga harus berdiskusi. Yang ada di LKPD itu kamu isi ya. Dari mana mendapatkan jawabannya? Kamu buka modul ajar yang Desti share di WA. Kemudian setelah itu Desti nanti juga akan memberikan konfirmasi apakah jawaban yang kamu utarakan itu sudah betul atau belum. Desti akan memberikan penguatan juga tentang konsep sifat kimia tanah. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan bersama-sama menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Nah, di pembelajaran hari ini Desti akan mengambil 3 penilaian. Yang pertama, penilaian sikap.
penilaian sikap ini nanti akan dilakukan antara teman, ya. Apa yang dinilai? Tentang kejujuran dan kerjasama, ya. Silahkan nanti temannya dilihat, oh waktu mengerjakan pretest dan post-test lirik-lirik tidak. Nah, kemudian untuk yang kerjasamanya, apakah temanmu sudah bisa bekerja sama dengan baik di praktikum ini? Untuk nilai keterampilan, nanti selama kalian melakukan percobaan, pasti akan berkeliling untuk melihat, oh kamu sudah melakukan praktikum sesuai petunjuk belum? Kamu sudah urut-urut belum? Saatnya harus misalnya menguji lamus, apakah sudah kamu kerjakan dengan betul atau belum? Untuk penilaian pengetahuan, ya nanti ada pretest dulu sebelum kita belajar. Nanti ada pretest untuk mengetahui kemampuan awal kamu tentang materi ini itu sejauh mana. Dan setelah dilakukan pembelajaran ada post-test, ada evaluasi, kamu harus mengerjakannya. Nah, untuk sekarang silakan kamu kerjakan dulu. Jangan saja silakan kerjakan sendiri-sendiri. Tidak ada yang kesulitan untuk membukanya ya. Silakan disimpan lagi namanya. Nah, coba kasih ini. Ya. Nih, sini kamu melihat tanah yang bagaimana? Sedangkan yang ini kering, di sini ditumbuhi tanaman dengan suburnya hijau ya. Nah pertanyaannya, apakah keadaan tanah itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Kemudian apa ya yang ada di dalam tanah itu yang menyebabkan tanah itu subur? Coba siapa yang menjawab? Ya, kecilin mas. Nah, nih, siapa yang orang tuanya bertani? Coba tunjuk jari. Tunjuk jari. Ya, sebagian besar petani ya. Ada yang musim ini menanam cabai? Ada. Tunjuk jari yang musim ini sudah mulai menanam cabai. Oke. Kalian pasti tidak asing dengan yang namanya dolomit. Tidak asing ya. Orang tua kalian membeli dolomit kemudian menaburkannya di tanah. Ya. Kenapa toh ini kok ditaburi dolomit itu untuk apa? Setiap mau menanam cabai, persiapan lahan sebelum diberi plastik itu kan ditaburi dolomit. Itu. Ya tidak? Iya. Kemudian, nah dari yang tadi kita lihat yang setiap hari kamu temukan di rumah, kamu orang tuanya bermata pencaharian sebagai petani, kamu tahu oh orang tua saya kalau mau menanam cabai lahannya itu diberi dolomit. Coba dari fenomena tersebut kamu buat suatu pertanyaan. Kamu buat suatu pertanyaan yang berbasis masalah. Silakan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Silakan Budi. Perkenalkan, nama saya Gastiawan Akses 5. Saya ingin bertanya, mengapa tanah harus ditaburi dolomit sebelum ditanam cabai? Ya, pertanyaan yang bagus. Silakan duduk Angga. Ada pertanyaan dari Angga. Kenapa ya kok harus ditaburi dolomit itu? Kemudian selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Janita Rista, absen 9. Apa fungsi dolomit untuk tanah? Ya, apa tuh fungsinya? Kalau tadi Angga bertanya mengapa, kalau dia tadi Absen 20, apakah dolomit ada hubungannya dengan kesuburan tanah? ya, apakah dolomit itu ada hubungannya dengan tanah? Pertanyaan yang bagus. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Silakan.
yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah. Ya. Nah, silakan kamu tulis pertanyaan-pertanyaan dari teman tadi di LKPD bagian identifikasi masalah. Ya, sekarang silakan ditulis terlebih dahulu. Ini pertanyaannya bagus semua, jadi silakan langsung cepat ditulis semua. Pertanyaan dari Angga. Itu silakan nanti kalian edarkan dengan air, ya. Kemudian kalau sudah diedarkan, kamu tunggu mengendap dulu. Kalau sudah mengendap, nanti baru bilang ke ibu tanah saya sudah mengendap, baru nanti saya beri kertas lakmus, ya. Setelah nanti itu kalian uji dengan kertas lakmus dan isikan datanya di LKPD tabel pengamatan, ya. Nanti di sini. Ya. Silakan dimulai. Mending ya nanti sesuk. Satunya sudah diberi air, jadi dua-duanya diberi air, ya. Satu tabung itu nanti kamu berikan satu kertas lakmus merah dan satu kertas lakmus biru, ya. Jangan bareng-bareng, satu-satu saja. Kamu lihat, kamu amati ada perubahannya atau tidak. Kamu catat di data hasil pengamatan di LKPD sudah ada. Langsung aja celuk itu, nggak usah di. Kamu lihat ada perubahannya tidak? Diangkat tidak? Kertas. Kertas biru. Sudah berubah. Sudah nggak berubah itu, Mbak. Berubah biru. Ya, biru dong, biru. Tetap merah berarti netral itu. Netral emas. Di tanahmu yang sudah kamu larutkan dengan air itu dengan lakmus merah dan biru, kamu sudah memiliki data, ya. Setelah itu silakan kamu beri kesimpulan pada derajat keasamannya itu. Kalau misalnya kamu tadi lakmus merahnya jadi biru, lakmus birunya tetap biru, maka termasuk apa? Asam, basa, atau netral? Basa, ya. Nah, di situ kamu tulis basa seperti itu.
Mboten gadah aplikasi nih kula. Mboten gadah aplikasi nih. Ya, yang penting dimakan. Surat sudah ada keterangannya, oh semakin tinggi KPK, maka semakin harganya kami juga berbeda. Bukan aerasi tanah, cuma juga tentang aerasi tanah. Sudah ada pertanyaan sudah ada pengertiannya kan. Kemudian untuk hubungannya dengan jalannya setelah kalian berdiskusi silakan kalian maju ya mempertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Hasil percobaan data pada kebun merah, lakmus merah, biru, lakmus biru, derajat keasaman tanah basah, halaman 5. Lakmus merah, lakmus biru, derajat keasaman tanah netral. 1. Mengapa petani di sekitar kita menanamkan dolomit? Mereka mulai merancang baik. Apa salah satu sifat minyak tanah yang mengakibatkan perlakuan tersebut harus dilakukan? Mengurangi zat asam. Yang berikutnya kelompok 2 silakan. Kebun lakmus merah sedikit biru, lakmus biru, derajat keasaman tanah besar. Halaman rumah lakmus merah biru, lakmus biru, derajat keasaman tanah besar. Setelah kamu melakukan kegiatan percobaan dan membaca literatur, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan berdiskusi bersama teman kelompokmu. 1. Mengapa petani di sekitar kita menebarkan dolomit sebelum mereka memulai menanam cabai? Apa salah satu sifat kimia tanah yang mengakibatkan perlakuan tersebut harus dilakukan? Mengatur tingkat keasaman tanah menjadi salah satu faktor penting agar tanaman mampu beradaptasi dengan baik. 2. Sebutkan sifat kimia tanah, pH tanah, KTK dan KTA serta ARC tanah. 3. Jelaskan mengapa kapasitas tukar anion dan kation tanah. Bagaimana hubungan KTK dengan kesuburan tanah. Kapasitas tukar anion, kemampuan peran bermuatan positif di dalam tanah untuk mengikat ion negatif KTK. Kemampuan peran negatif untuk mengikat ion positif KTK. Penting karena dapat mempengaruhi pH tanah dan kesuburan tanah. Jelaskan mengenai ARC tanah. Bagaimana hubungan ARC tanah dengan kesuburan tanah. ARC tanah merupakan besarnya kandungan oksigen dalam tanah. Oksigen yang ada di dalam tanah berasal dari oksigen di atmosfer yang dapat pH tanah, kapasitas tukar anion tanah, aerasi tanah. 3. Jelaskan mengenai kapasitas tukar anion dan kation tanah. Bagaimana hubungan KTK dengan kesuburan tanah. Tanah dapat berniatan positif dan negatif. 4. Jelaskan mengenai aerasi tanah. Bagaimana hubungan aerasi tanah dengan kesuburan tanah. Tanah yang tidak banyak mengandung oksigen sendiri dibutuhkan dalam respirasi atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memutuskan tanah. 2. Sebutkan macam-macam sifat kimia tanah. Jawab. Sifat kimia tanah terdiri dari atas pH tanah, kapasitas tukar kation dan anion tanah serta aerasi tanah. 3. Jelaskan mengenai kapasitas tukar anion dan kation tanah. Bagaimana hubungan KTK dalam kesuburan tanah. Jawab. Kapasitas tukar kation KTK adalah kemampuan bahan bermuatan bahan negatif di dalam tanah untuk mengikat ion positif. 4. Jelaskan mengenai aerasi tanah. Bagaimana hubungan aerasi tanah dengan kesuburan tanah.
Jawab, aerasi tanah merupakan besarnya kandungan oksigen dalam tanah. Tanah dalam aerasi baik mempunyai oksigen untuk respirasi. Tukar kation dan anion dan alerasi tanah. Jika jelaskan mengenai kapasitas tukar anion dan kation tanah, bagaimana hubungan katikat dengan kesuburan tanah? Jawab, anion adalah kemampuan bahan bermuatan positif di dalam tanah untuk meningkatkan ion negatif. Kation adalah kemampuan bahan negatif untuk meningkatkan ion positif. KTK penting karena dapat mempengaruhi pH dan kesuburan tanah. 4. Jelaskan mengenai aerasi tanah. Bagaimana hubungan aerasi tanah dengan kesuburan tanah? Jawab, aerasi tanah merupakan besarnya kandungan dalam tanah. Tanah dengan aerasi. Biru tetap biru, lapis merah tetap merah, netral seperti itu kalian sudah betul untuk menyimpulkan itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu berarti beri penguatan tentang jawaban diskusi kalian. Ya, kita perhatikan sama-sama. Nah, sifat kimia tanah. Ya, itu ada 3. Yang pertama pH tanah atau derajat keasaman tanah. Waktu kelas 7 kalian sudah belajar tentang derajat keasaman larutan. Ada asam, basa, dan netral. Ternyata tanah pun juga seperti itu ya. Kemudian ada KTK dan KTA. Kapasitas tukar kation, kapasitas tukar anion ya. Kemudian aerasi tanah. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu pH? Ya, pH itu derajat keasaman tanah. Dikatakan asam jika kandungan ion H+-nya itu lebih besar. Dikatakan basa jika ada ion protamin itu lebih besar. Dan dikatakan netral itu jika keduanya seimbang. pH tanah itu rentangnya 1 sampai 14. Ya. Kalau tadi kita indikatornya hanya menggunakan kertas lakmus, kita belum bisa mengetahui pH-nya itu berapa. Tapi ada yang namanya pH meter, itu bisa untuk mengukur bila ditancapkan ke tanah. Sebenarnya seperti ini ya, ditancapkan ke tanah, langsung ketahuan pH-nya berapa. Oh, pH-nya di bawah 7 berarti asam. pH-nya di atas 7 berarti basa. Di sekitar 7 berarti netral. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja toh yang menentukan nilai pH tanah? Nah, yang pertama, kondisi musim setiap tahunnya. Semakin tinggi curah hujan, ingat-ingat, semakin tinggi curah hujan itu keasaman tanah juga semakin tinggi. Ya, kalau di desa itu kamu pernah dengar orang tua mungkin mengatakan tanahnya asem-asemen. Asem-asemen itu artinya tanahnya asam dan itu tidak baik di pertanian. Ya, kemudian cara bercocok tanam. Cara bercocok tanam misalnya terus-terusan menggunakan pupuk kimia. Terus-terusan pupuk kimia, kemudian monoton pertaniannya itu terus, itu juga akan mempengaruhi dari keasaman tanah. Semakin sering digunakan pupuk kimia itu tanah akan semakin asam. Kemudian kondisi air tanah. Tanah itu kan ada yang lembab dengan sendirinya karena di dalam tanah itu ada kandungan airnya juga. Semakin tinggi kandungan airnya juga semakin asam. Nah, peran pH tanah itu apa toh? Kok penting ya? Yang pertama, menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap tanaman. Tadi kalau terlalu asam, nah unsur hara yang dibutuhkan tanaman tidak akan mudah terserap. Kemudian menunjukkan kemungkinan adanya unsur beracun. Oh, tanah di sini kok terlalu asam ya? Yang menyebabkan asam itu unsur apa? Jangan-jangan beracun dan tidak akan bisa dibutuhi tanaman. Kalian mungkin pernah dengar tentang tanah galuh ya. Tanah galuh itu juga tanah yang asam yang memerlukan perlakuan dulu sebelum digunakan untuk lahan pertanian. Tidak bisa langsung ditanami. Kemudian mempengaruhi perkembangan jasad klinik. Jasad klinik itu mikroorganisme, organisme
Oh, kapasitas tukar anion. Anion itu ion negatif, sedangkan kation ion positif. Apakah ini penting? Penting. Ini bisa diukur. Nanti kamu bisa mungkin ada yang mau lanjutkan ke SMK pertanian atau mungkin S1 pertanian, nanti kamu akan belajar bagaimana mengukur KTK. Ya, yang sering diukur itu KTK. Kenapa? Karena semakin tinggi KTK menunjukkan bahwa tanah tersebut semakin subur. Kemudian, semakin tinggi KTK maka tanah itu dikatakan semakin subur. Kemudian tadi yang terakhir apa? Aerasi tanah. Aerasi tanah itu kandungan oksigen di dalam tanah. Ya, jadi oksigen itu tidak hanya ada di udara, di dalam tanah pun ada di udara. Kalau tidak ada udara, tidak ada oksigen, kamu bayangkan cacing itu bernapas pakai apa? Itu cacing yang organisme besar, yang kecil-kecil, yang mikroorganisme itu juga membutuhkan oksigen yang aerob. Jadi aerasi itu juga penting, termasuk juga tumbuhan. Tumbuhan itu juga salah satu makhluk hidup. Sedangkan salah satu ciri makhluk hidup itu apa? Bernafas. Membutuhkan oksigen ya. Nah, bagaimana aerasi tanah yang baik? Aerasi tanah yang baik itu yang mengandung 18% juga 20% oksigen. Itulah yang bagus untuk pertanian. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, hasil eksperimen kalian tadi ya. Tanah yang dari perkebunan juga yang dari kelompok 1. Bagaimana perbedaannya? Coba dibicarakan lagi. Yang dari perkebunan sifatnya apa? Yang dari halaman sifatnya apa? Yang dari perkebunan sifatnya basah. Ya. Yang dari halaman rumah sifatnya netral. Ya, basah dan netral. Kemudian kelompok 2. Basah tanah kebun, basah halaman rumah basah. Ya, basah semua. Kemudian berikutnya. Kebun basah rumah netral. Netral, yang dari pekarangan netral ya. Kemudian berikutnya lagi kelompok 4. Ya, lanjut. Kebun netral, halaman rumah basah. Ya, kemudian yang terakhir. Kebun netral halaman rumah basah. Ya, tadi dapat disimpulkan kondisi tanah kita yang pakai ada yang basah. Kalau yang paling paling ideal untuk pertanian itu yang sifatnya netral. Ya, mungkin kenapa kok yang sudah diberi dolomit itu kok basah? Ini mungkin jaga-jaga dari para petani kita. Karena ini curah hujannya sedang tinggi, biar nanti tidak pasang maka dibuat basah dulu. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat kimia tanah tadi ada berapa? 3. Apa saja? pH tanah, KTK dan KTH, dan yang ketiga Nah, sekarang hubungan masing-masing sifat kimia tanah dengan kesuburan tanah. Yang pertama tadi, pH tanah yang ideal untuk pertanian itu yang bagaimana? Sifatnya netral. Kemudian semakin tinggi KTK maka semakin subur. Aerasi tanah yang baik yang mengandung berapa? 18%. Semuanya sudah bisa menyimpulkan. Kemudian kegiatan selanjutnya silakan kamu kerjakan kospes. Dan sudah ada desain juga di diambil ya. Sekarang karena kita sudah belajar, hasilnya harus lebih bagus dari yang tadi. Dan siapa yang tidak bawa HP tadi? Lupa tulis identitas.
yang stres ya. Gila nomor itu. Soalnya sedikit berbeda, hanya tapi ya berbeda dengan tapi setipe. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Berikutnya kita akan melakukan refleksi apa yang sudah kita pelajari dari ini. Yang pertama, apa manfaat dari mempelajari sifat kimia tanah? Silakan siapa yang mau menjawab? Perkenalkan, nama saya Sofia Zawalika, absen 24. Manfaat mempelajari sifat kimia tanah adalah tanah sangat penting kita pelajari mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian menjadi petani. Sebagai generasi muda harus mampu mengoptimalkan kegiatan pertanian sehingga Indonesia menjadi negara swasembada pangan. Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi kamu saya titipkan masa depan negara ini di tangan-tangan kalian generasi muda. Jangan malu untuk menjadi petani. Sekarang kita lihat petani sudah sukses. Asal kamu mau mempelajari ya, tentang pertanian yang modern yang seperti apa, saya yakin kamu bisa menjadi petani yang sukses. Kemudian yang kedua tentang kesulitan yang masih kalian alami saat mempelajari materi ini. Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan derajat keasaman tanah? Membedakan derajat keasaman tanah. Baik, silakan duduk. Ya, ini materi di kelas 7 sebenarnya. Dan Bapak Bu Desti ulang sekali lagi. Tadi bagaimana cara menentukan derajat keasaman tanah dengan kertas lakmus ya. Nah, lakmus tadi ada berapa macam? Dua. Apa dan apa? Biru dan merah. Ya, biru dan merah. Nah, saat lakmus biru itu tetap biru dan lakmus merah tetap merah. Nah, ini larutannya berarti bersifat apa? Kalau yang biru jadi merah, yang merah tetap merah. Larutannya apa? Kemudian kalau yang biru tetap biru, yang merah jadi biru. Seperti itu ya. Bagaimana Aan? Sudah cukup jelas? Ya. Kalau sudah cukup jelas, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak. Kalau tidak, terima. Pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari peranan tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Kamu bisa mencarinya di buku paket atau dari berbagai sumber di internet.